Satu lagi saya tambahkan halaman 142 ya. Mudah ada manfaatnya buat kita semuanya. Ini kabar gembira buat kita insya Allah. Kabar sangat mengembirakan. Dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a rasahu ila sama' fatabassama. Wa qila lahu ya Rasulullah, ra'ainaka rafa'ta ra'saka ila sama' fatabassamta. Pada suatu hari Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit begitu. Mengangkat kepalanya ke langit, kemudian Rasulullah tersenyum. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau mengangkat kepalamu menengadah begitu ke langit, kemudian engkau tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Qala na'am, ya betul. Ajibtu li malakaini habata minas sama'i ilal ardi yaltamisani 'abdan shalihan mu'minan fi musalla. Kata Rasulullah, aku tersenyum karena aku melihat ada dua malaikat langit turun ke muka bumi ini. Keduanya mencari seorang hamba yang soleh, yang mukmin di tempat ibadahnya, di tempat sholatnya. Ini malaikat ini dua biasa turun naik mencatat kebaikan hamba-hambanya yang mukmin. Nah, suatu hari ketika malaikat ini turun untuk mencatat melihat kebaikan si mukmin tersebut di tempat ibadahnya, dia tidak menemukannya, enggak ada. Ya, pokoknya sama. Ya. Kemudian singkat cerita bahwa dia menemukannya lagi sakit si mukmin tersebut, jadi nggak ada di musolanya, ada di rumah sakit atau di yang lain begitu. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang ini hari ini aku nggak catat amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia lagi sakit. Ya dia nggak sholat, nggak sedekah, nggak berdoa orang, atau lagi sakit, kan libur jadinya. Ya. Kemudian kata Allah kepada dua malaikat itu, Uktuba li'abdi misla ma kana ya'malu fi sihhatihi min al-khairi fi yawmihi wa lailati ma dama fi hibali. Kata Allah pada malaikat, bahwa malaikat, tulislah semua kebaikan-kebaikan yang biasa dia lakukan ketika dia melakukan kebaikan, walaupun ketika sakit. Ya. Tulislah semua kebaikan pada waktu dia sehat, bagaimana juga pada waktu dia sakit, siang dan malam. Artinya ketika seorang mukmin berhenti dari berbuat baik karena suatu uzur, karena sakit, maka tetap dicatat kebaikannya. Jadi kalau sudah namanya mencapai sifat malakah, atau sudah mendarah daging, atau sudah mensubstansi begitu, ya sudah nggak bisa meninggalkan. Misalnya satu contoh, ya Pak Haji Dede tiap hari Jumat sedekah terus, ya saking seringnya nggak sedekah nggak enak. Ketika nggak sedekah ada yang hilang gitu. Itu sudah mendarah daging namanya. Suatu hari nggak punya uang, nggak bisa sedekah, nggak ada uang. Ya. Maka ketika nggak ada uang bisa sedekah, mereka mencatat kebaikan pahala sedekahnya, sekalipun nggak bersedekah karena ada halangan. Gitu. Ya. Misalnya seorang biasa bertahajud, biasa beribadah, sudah malakah, mendarah daging, oh dia nggak tahajud, nggak ibadah, ya nggak enak. Tapi kemudian ada halangan sakit, rumah sakit, kan jadi nggak sholat. Tetap dicatat oleh malaikat semua kebaikan yang bisa dilakukan pada ketika dia sehat. Walaupun sakit, maka kebaikan dicatat begitu. Itu keberuntungan buat orang yang beriman. Dan kita insya Allah kita berusaha. Pertama kita harus berusaha perbuatan baik kita sampai pada tingkatan malakah, sampai pada tingkatan mendarah daging, sampai pada tingkatan mensubstansi begitu. Artinya kalau kita meninggalkan kebaikan itu kita merasa nggak enak. Kayak kita sholat 5 waktu katakanlah, atau sholat siang malam, sholat yaumiyah. Kalau kita ketinggalan sholat, kalau kita nggak sholat, kita merasa gelisah begitu. Itu tandanya kita cinta sholat. Sehingga nanti malaikat mencatat ibadah sholat kita, sekalipun kita ada halangan, lagi sakit, lagi apa, tetap catat kebaikan kita. Seperti itu. Begitulah semua kebaikan akan dicatat oleh malaikat atas izin Allah bagi orang yang beriman, sekalipun lagi libur. Ya. Seperti wanita sedang haid kan nggak sholat. Kalau wanitanya mukminah dicatat kebaikannya, dicatat punya ibadah sholat, dicatat ibadah kebaikan yang lain, sekalipun sedang tidak sholat. Ya, itu keberuntungan bagi orang yang beriman, insya Allah. Setelah ini saya sampaikan cerita tentang seseorang yang pergi haji, kemudian dia tidak jadi, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengambil angsa, bangkai angsa. Singkat ceritanya, kata orang tersebut, wahai wanita, jangan engkau ambil itu bangkai angsa, itu haram. Kata wanita, iya ini bangkai angsa, buat kamu haram, buat saya halal. Bingung.
Kenapa buat saya haram, buat kamu halal? Buat kamu haram karena kamu mampu memberi makanan yang halal sehingga makan. Buat saya halal karena saya nggak punya makanan, maka saya ambil buat makan anak-anak. Begitu. Berarti halalnya sedih, rasa sedih orang itu yang mau pergi haji di perjalanan, ya kasih uangnya ke wanita tersebut untuk bisa memberi makan yang halal untuk anak-anaknya juga. Dia pulang lagi, nggak jadi pergi haji. Dan ada cerita bahwa dia ternyata kawan-kawannya melihat dia pergi haji, dia tawaf, sa'i semuanya sampai datang pada Imam Ja'far Shadiq tentang kisah itu. Ditanyakan, iya betul, dia nggak pergi haji. Haji dia nggak jadi karena uangnya dikasih ke seorang fakir miskin untuk anaknya makan. Nah kan dia hajinya diwakilkan oleh malaikat, sehingga itulah haji yang makbul. Begitu. Jadi kita nggak pergi haji, jangan sedih. Ya. Tetap kita berbuat baik, kita belajar tentang bab haji, kita ada keinginan. Kalau sampai kita nggak pergi haji, ada malaikat yang mewakilkan kita, itu yang makbul haji kita. Karena itu nanti di akhirat ada orang yang biasa pergi haji, di akhirat pahala hajinya nggak ada. Kemana hajinya kok nggak ada? Ya, karena ketika haji uangnya uang haram atau karena dia atau apa ibadah hajinya nggak ada. Tapi banyak orang-orang miskin yang nggak pergi haji di dunia, ketika di akhirat mendapat pahala haji yang sangat banyak. Kalau saya nggak pergi haji, Allah, kok ada pahala haji? Ya karena kamu berbuat baik, mendoakan orang, ini itu macam-macam, ada pahala haji. Begitulah. Nah, jadi kita dibantu oleh malaikat. Itu kisah tentang malaikat yang sangat banyak. Mudah-mudahan supaya kita bisa mulai lagi dengan yang lebih lagi, insya Allah. Nah, saya cukup sekian, mungkin ada sesi pertanyaan. Kita doakan semoga Bapak Haji Tarmuji bin Haji Taburani juga tidak lupa kepada kita berdoakan beliau yang punya dosanya, jadi amalnya dikumpulkan bersama para imam masyhur Rasulullah, berikan syafaat mereka pada beliau. Dan kita pun yang menyusul mudah syafaat daripada imam masyhur, insyaallah. Baca Fatihah satu kali kita berikan buat para nabi, para rasul, para ma'asumin, para muhammad juga untuk beliau dan semua keluarga kita. Al-Hadiniya Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajli fadlihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم عفوا رحيما. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الوعد المضى. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الموت. اللهم صل على نورك وسراجك وليك وحجرك لا خلقك. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض وغربها سهلها وجبلها وظلها وبحرها وعني وعن مدداه من أسرات الزنا عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf tentu banyak kekurangan, ada khilafan, kejanggalan, dan mohon doa berselalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.